Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman panitia musyawarah kerja luar biasa tahun 2025 yang saya hormati, saya banggakan. Sebenarnya kemarin sudah saya sampaikan, namun untuk saat ini juga perlu saya sampaikan lagi untuk agar segera bisa kita lakukan. Namun sebelumnya terima kasih yang tak terhingga pada teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Karena kalau lewat chat sepertinya kurang afdol. Ini semuanya karena rahmat hidayahnya sehingga kita bisa ketemu di malam hari ini. Teman-teman, sebenarnya saya mencoba mendesain untuk kegiatan kita yang intinya yaitu memilih ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur periode 2025-2029. Ini rancangan saya, namun kalau nanti ada, ini jujur saya katakan untuk Pak Wakid, ya, kemudian juga Bu Yanti, Mbak Iva, Bu Oli, Pak Asadi, semuanya deh. Itu mohon ini tambahan kritikan atau ide. Ini kalau menurut saya yang kemarin saya sampaikan itu sangat-sangat sederhana dan bisa dilaksanakan hanya 1 hari seperti itu. Itu angan-angan saya di imajinasi saya. Yang mungkin kendalanya hanya pada sinyal, ya, karena saya menggunakan aplikasi yang harus online, tapi ini juga tidak perlu membutuhkan administrasi yang banyak. Ya. Karena kalau membutuhkan administrasi yang banyak itu kita yang kewalahan sebetulnya, terutama panitia. Nah, ini saya share screen aja dulu, saya coba tunjukkan. Kalau ini enggak, ini kita perlu sosialisasi kepada teman-teman ketua NGMP se-Jawa Timur, jadi nanti perlu adanya sosialisasi, hanya waktunya yang perlu didiskusikan malam ini dan perlu ditentukan. Insya Allah untuk roomnya saya sudah punya, jadi nanti tinggal untuk undangannya mungkin Mbak Iva bisa menyiapkan untuk undangannya seperti itu. Ini kalau ini saya pikir enggak. Ya. Nah ini sosialisasi ini kemarin saya mencoba merancang tanggal 28. Nah, ini yang perlu disepakati lagi. Kalau 28 kan sehari ini berarti ini tertunda. Enaknya kapan? Seperti ini. Enaknya kapan? Monggo kalau semau. Kemudian di tahap kedua ini sebetulnya untuk tahap kedua kemarin
sudah dicoba sama dikritisi dan ditanyakan. Sebetulnya untuk zona juga, zona pun ini juga saya perlu diskusi di malam hari ini. Karena kalau tidak ada diskusi, tidak ada keputusan, zona itu yang kemarin saya share itu masih rancangan saya, belum ada kesepakatan atau ide yang disampaikan oleh teman-teman, sehingga saya pun juga masih bingung. Makanya kemarin saya coba mendesain sedemikian rupa, ada kabupaten dan ada nama dari masing-masing ketua yang sesuai dengan angket yang kita bagikan kemarin, mengisi daftar data di yang kita bagi pada waktu yang lalu, seperti itu. Nah, pada pembagian zona, kemudian di masing-masing zona itu membentuk grup WA. Sebetulnya grup WA ini hanya untuk teman-teman di zona itu menentukan, mereka yang menentukan siapa-siapanya. Nah, nanti setelah mereka sudah menetapkan itu, kita nggak perlu surat. Pokoknya yang terpenting nama mereka siapa, kemudian dari kabupaten mana, itu saja cukup. Nanti pada pelaksanaan kita tentukan sudah. Nah, pada pertemuan yang di tahap kedua ini, nah, pengusulan ini nanti pakai aplikasi saya yang kemarin, seperti itu. Sampai tahap yang berikutnya. Ini terus ini sudah saya coba. Jadi di tahap pertama, poin 5 itu panitia musyawarah kerja luar biasa MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur tahun 2025, dan tim presidium mengundang ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Kota se-Jawa Timur, baik yang telah mengisi Google Form maupun yang belum mengisi. Kemudian pada pertemuan, pada pertemuan tersebut, tim presidium menjelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan musyawarah luar biasa. Kemudian di tahap kedua itu penjelasannya yang nanti akan disampaikan pada sosialisasi. Tuh. Ini ada beberapa tahapan. Nanti coba saya melaksanakan pemilihan ini sampai terakhir. Itu aja. Itu untuk tahapannya. Nah, sekarang yang perlu saya stop dulu ini. Nih, yang perlu saya tanyakan, ide saya, terutama di sini ada 3 orang, bahkan ada 4 mungkin, itu dicantumkan tidak, perlu dibagi tidak, diletakkan di demisioner atau di zona. Contohnya untuk saya, Bu Iva, Pak Wahid. Nah, ini harus ini hanya untuk ngirit aja. Kalau kemarin kita mencoba, saya harus ada perwakilan. Ada perwakilan misalkan, saya perwakilan. Sebetulnya perwakilan ataupun tidak itu tidak begitu menentukan, tidak begitu menentukan.
yang terpenting dalam pembagian zona ini nanti satu misal, nah ini mungkin untuk demisioner Pak Wakid di sini, atau saya di sini, atau Bu Iva di sini. Tapi yang dua ini harus tidak ada di zonanya masing-masing. Misalkan kalau saya di kabupaten, zona 5. Kemudian mungkin Bu Iva di zona 2. Ya. Kemudian Pak Wakid di zona 6. Seperti itu. Nah, kalau nama kami yang 3 ini sudah ada di zona, berarti nanti di demisionernya tidak ada. Toh, nanti di demisioner ini sudah ada calon, artinya ada salah satu calon yang untuk bisa diusung, ya, diusung ke 13 bakal calon itu, seperti itu. Tapi itu hanya usulan saya. Tujuan saya sebetulnya itu hanya ngirit saja. Kalau nanti ngirit ya nanti Pak Wakid sebentar. Biar nanti. Kemudian ini usulan saya untuk pembagian zona. Pembagian zona ini apakah sudah seperti ini atau perlu dirombak seperti yang saya inginkan. Misalkan di sini, ini ada Bunda Iva. Bunda Iva di sini sudah, berarti nanti di demisioner Bunda Iva dihapus namanya. Kemudian mungkin saya di zona 5. Oke, berarti di demisioner saya dihapus. Biarkan mungkin Pak Wakid untuk yang di demisionernya itu tetap ada. Berarti nanti di zonanya Pak Wakid ada atau tidak di sini, zona 6 ini, misalkan ini nggak masalah, ini nggak ada pun nggak masalah. Karena di sini kalau saya lihat di sini ada mungkin Bunda Umi atau Pak dari Pamekasan, ini kan sudah juga Pak Azadi mungkin yang bisa dicalonkan seperti itu. Tujuan saya biar tidak memusingkan yang ada gitu. Gitu. Baik, itu untuk nanti, mohon nanti kita bahas. Setelah kita sudah membagikan, kan tadi membagikan ini. Baik, untuk sampai di zona, monggo yang mau punya gagasan atau ide, Pak Wakid, monggo. Nanti Pak Wakid. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas kah Pak Puspo? Terdengar Pak Wakid. Baik teman-teman. Begini Bapak Ibu, maaf yang terakhir kemarin kurang begitu merespon banget dan mengikuti begitu. Tapi terima kasih sudah diulas kembali atau direview oleh Bapak Puspo Andoko selaku Ketua Presidium Sidang Musyawarah Kerja Luar Biasa MGB Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur. Usulan dari Pak Puspo ada 2 tadi. Kalau dari saya pribadi sih, jika ini untuk adil begitu ya. Jika ingin adil, maka tidak perlu adanya 2 nama yang muncul dari tim demisioner atau dewan demisioner maupun dari tim zona wilayah begitu Pak Puspo. Jadi cukup 1 saja begitu. Kalau memang Pak Wahid nantinya ada di demisioner, Ya, itu akan berarti di zona 6 di zona hilang. 2, di zona 6
tidak hilang usah namanya. dimunculkan, sehingga Begitu. nantinya akan terlihat seolah-olah mengintimidasi zona yang lain. "Oh, Pak Wahid ada 2 nama," gitu. "Lah kok iso 2 nama?" Kan gitu. "Saya loh, saya cuma Ya, ada di zona ini, berarti tidak punya kesempatan dong." Nah, jadi seolah-olah not fair gitu loh Pak Puspo, menurut saya begitu teman-teman. Jadi alasannya, kalau menurut saya sih, yang pengurus, 6 pengurus itu, apa ya, biarkan ada di zona, maksudnya ada di zona demisioner, di tim demisioner gitu. Karena, ber- berarti ada eee, perwakilan atau ada tidak ada? perwakilan ada perwakilan Pak Puspo. Nanti biar maksudnya itu bukan perwakilan, apa ya, untuk yang diusung dari masing-masing zona, kan masing-masing zona nanti ada rapat begitu. Bisa saja yang perwakilan itu yang ditunjuk atau bisa saja yang lainnya itu kita pasrahkan kepada zona masing-masing begitu Pak Puspo. Ya, Wis itu menurut saya. Jadi kalau menurut saya pribadi Pak Puspo, kalau bisa sih jangan sampai muncul 2 nama. Nah dari ya, tim demisioner muncul, nanti tiba-tiba dari zonanya sendiri muncul, karena itu akan membuat not fair, daripada pertandingan ini gitu loh maksudnya. Wih nah ya, bertanding. makanya gini loh Pak Wakil, sebelum Gitu. ya saya jelaskan. Kenapa itu saya cantumkan? Memang ada gini, memang ada alternatif yang kemarin kita lakukan itu kan saya orang tiga ini ada apa pengganti atau yang ditunjuk. Ini untuk mengantisipasi, artinya wis gak usah ditunjuk kesuwen, selak kesuwen. Ini wis waktunya sudah sangat-sangat mendesak gitu loh Pak Wakil, maksud saya. Jadi kalau misalkan untuk demisioner itu muncul kan ada tiga nama, saya sama Pak Wakil sama Bu Iva. Kalau muncul salah satu, berarti salah satu itu harus memang ada kewajiban untuk memberikan orang lain atau tidak perlu nggak masalah seperti itu. Karena apa le aku menurut saya wis lah ini sudah 3/4 gitu loh, sudah 3/4 perwakilan. Kalau menurut anggaran dasar dan rumah tangga itu sudah katakan paling hanya 3 orang kita itu nanti itu belum yang tidak hadir ya, itu kita juga memperhitungkan itu. Nah kemudian jadi kalau misalkan tadi Pak Wakil memang mengusulkan itu, ya monggo nanti saya atau yang 3 orang tergantung dari kesepakatan nanti aja, bis. Enaknya gimana? Mungkin nanti Pak Azadi bisa atau Bu Oli, Bunda Oli itu atau Bunda Iva bisa memberikan ide lagi. Ya, begitu Pak Wahid. Kalau saya seperti itu. Jadi nggak perlu misalkan sudah di zona, berarti di demisioner hapus. Nggak perlu mencari gantinya seperti itu. Wis kesuwen, selak iki nanti di nganu lagi-lagi. Itu menurut saya. Tapi kalau memang butuhkan ya harus secepat juga. Mungkin Pak Wakil mencari orang kemudian yang bisa diberikan tanggung jawab sehingga eh, nanti bukan pengganti ya namanya delegasi yang ditunjuk, Delegasi. ya yang ditunjuk itu benar-benar bertanggung jawab. Itu Pak Wakil. Nah ya, tapi nanti tergantung kesepakatan kita. Monggo Pak Azadi. Terima kasih Pak Puspo. Kedengaran suaranya Pak Puspo? Wah, aku sih kayak mari mangan nih. Ah, ini suaranya serak-serak basah kena flu berat. Waduh berat.
Kalau usul saya itu kan ini apa namanya eh, sama dengan ya sama dengan Pak Wai cuma beda ini. Kalau saya usul jadi para ketua MGMP di kabupaten kota itu kembali ke zonanya. Jadi di komisioner itu dihapus dan namanya muncul di zona masing-masing. Nah, itu kan lebih praktis, lebih Kok cepat jadi gitu. kecil ya suaranya Pak Azadi? Yo, kan, cil, Ah, Nggak kedengaran, Pak. kecil-kecil. wes. Iya. Menurut usul saya adalah para ketua MGMP kabupaten kota itu balik ke zonanya masing-masing. Jadi namanya muncul sana, tidak muncul di domisioner. Itu yang pertama. Kenapa? Karena efisiensi waktu, kemudian biar lebih cepat karena kan ini kan tanggalnya ketua MGMP kabupaten kota. Kemudian yang kedua tentang pembagian zona. Kalau saya lebih sepakat pembagian zona itu mengacu kepada pembagian zona sudah ada di waktu kepengurusannya Pak Chen itu untuk pembinaan. Ya, Ada pembinaan, zona ya satu sampai zona. itu sebetulnya itu, Kenapa? ya terus, Iya, karena apa? Karena di zona itu kan sudah ada grup WA-nya dan kita kan sudah saling mengenal satu sama lain. Jadi koordinasinya lebih cepat itu ketimbang membentuk zona baru dan memasukkan atau meracik ulang kabupaten kota itu. Mungkin itu Pak Buspo. ya terima kasih, gitu. Ya berarti mungkin Bunda Oli apa sudah tidur? Pak Wahid, Oke, ya Pak. Pak Puspo mungkin perlu digarisbawahi juga. Soalnya di ADART yang sudah ditandatangani, disahkan bersama itu, pengurus itu nanti berangkatnya masuk dari demisioner loh Pak Pus. Kan ada tim demisioner itu yang juga punya hak suara dan punya hak untuk mengusulkan, kan begitu Satu. Pak Pus. Satu. Nah, itu. Berarti kita yang di pengurus, yo jelas harusnya masuk di pengurus apa demisioner. Begitu Pak Pus. Kalau sesuai ADART loh. Kalau menyalahi ya monggo. Sekarsane Enggak, presidium. Monggo. tak, tak, tak lihat ini. Nggih. Oh, Pak Puspo. Ya, monggo. Oh, enggak kan domisioner itu kalau yang tiga itu kembali ke zonanya masing-masing kan masih berhak mengusulkan itu kan masih ada tiga. Ada Pak Pur, ada masalah Pak Jen. Oli, Iya, kan bisa itu. Misalnya Pak Pur atau Bu Oli diusulkan. Halo, halo. ya, Nono, Ibu Nono. bentar, tak delok Halo. Ya, halo. Monggo, Mbak Nunu. Bisa dengar suara saya? Oh, Sebelum dengar. Iya, Oh, dengar. cek melek berarti ya. Ya, berisik. Walaupun setengah buat. Iya, sekarang ini kayaknya kok non sewu. Apa namanya? Kayaknya juga ketakutannya Pak Wahid kalau Pak Wahid kalau balik ke ke zonanya masing-masing ini ketakutannya Pak Wahid dicalonkan ini dari zonanya Surabaya Raya ini kayaknya. Begini, yang perlu ditanyakan adalah apakah harus ada berapa ya berarti 6 kali 2 kan 6 kali 2 12 plus 1 dari demisioner apakah harus ada 13 calon ataukah bisa saja apa namanya calon dari zona-zona itu yang akan sama dengan yang dicalonkan di
zonanya demisioner. Sepertinya di mana di ADART itu tidak dijelaskan gitu loh. Kalau misalnya ada dua nama yang diusulkan sama, baik dari demisioner ataupun dari zona asalnya. Saya kira tidak apa ya, bukan menjadikan suatu hal yang diskriminatif gitu kan, atau hal kok kayaknya kudune misalnya ya di demisioner itu yang dicalonke Pak Wahid, terus dilala di zona Surabaya itu juga Pak Wahid, terus dianggap oh iki berarti calon calon yang apa namanya yang digadang-gadang. Kayaknya kok enggak ya, karena ini kan baru pengusulan bakal calon ketua begitu. Nah, pengusulan bakal calon ketua itu kan masih ada nanti diambil berapa kemarin itu ya? 3 ya? 3 Dua. oh 2 ya? 3. Apa? Tiga, Oh, yang Tiga. calon ketua. Iya. Ya, di 3. calon ketua yang mendapatkan suara terbanyak. Jadi, kalau saya sih misalnya Bu Iva, Pak Puspo, Pak Wahid balik ke zona sama dengan pendapatnya siapa tadi Pak Zadi. Zadi. Kalau mau balik ke zona, monggo gitu. Toh di demisioner juga masih ada Bu Oli, Pak Pur, begitu yang bisa dicalonkan seperti itu. Kalau misalnya Pak Pur, misalnya ini Pak Pur sama Pak Puspo itu sudah mau pensiun gitu kan, berarti Bu Oli calon tunggal kan juga enggak masalah. Calon tunggal dari demisioner kan enggak masalah juga. Kayak gitu. Wong ini baru bakal calon ketua loh. 2. Masing-masing zona kan 2. 2 bakal calon ketua terus dipilih jadi kalau 13 ya Mbak Yanti ya. Iya, itu Iya. rencana Buat ya 13. 13 jadi 3 langsung. 3 itu kan masih prosesnya juga itu ngapain takut kalau dipilih ya wis Pak Wahid gitu aja, berarti amanah teman-teman Jawa Timur ke Pak Wahid gitu kan. Hidup Mbak Pak Iva Wakil. Mbak Hidup Iva, Pak Wakil. hidup Pak Wakil. kalaupun Mbak Iva yang jadi ya Gini, sudah amanahnya orang Jawa Timur enggak, itu kembali tujuan sama saya Belanda. seperti ini loh. Awak EDW, terutama untuk Bu Iva, ya, Bu Iva, Pak Wahid, dan saya, itu ndak perlu golek uang maneh ngono lho. Sing ono ae wis. Nah iya itu. Maksud saya ini pembagian zona itu seperti itu. Jadi hanya mungkin untuk demisioner kalau misalkan itu mau ada calon yang memungkinkan untuk itu, ya mungkin salah satu yang tidak harus mencari atau tidak, berarti hanya dihapus di zonanya seperti itu. Begitu. Lek karepku ngono, cek efisien ngono lho. Dadine wis misale ya Pak Wahid ya. Pak Wahid kan di demisioner misalkan. Lah di zona 6 Pak Wahid nggak ada. Biarkan ada orang lain yang apa dicalonkan. Karena menurut saya kan di demisioner sudah ada yang dicalonkan atau ya terserah nanti seperti itu. Begitu. Nanti pembagian daerahnya di zona itu akan sedikit timpang gitu kan. Misalnya kalau Bu Iva Gitu ya. dicoret di zona 2 berarti di zona Iki hubungannya nganu Mbak Nunu duduk perkara bukan masalah itunya. Hanya nanti kalau misalkan ya, misalkan iya. Tapi kalau misalkan semuanya masuk ke zonanya masing-masing,
terus sing di sampean tadi hanya tinggal berapa tadi? 3 ya? 3. Nah, itu di komisioner 3 mungkin nggak masalah. Tapi kalau misalkan ada 2 nama, nah 2 Pak Wahid di demisioner ada, di itu ada, ternyata di zona dicalonkan, di demisioner calonkan, akhirnya jumlah yang kita inginkan untuk menjadi bakal calon itu berkurang. Tapi kalau misalkan yang tadi diusulkan nggak apa-apa, berarti untuk demisioner hanya tinggal 3. Begitu. Gitu. Nah, ya pertanyaannya, apakah harus bakal calon ketua MGMP itu harus 13? Begitu. Apakah enggak boleh misalnya zona 2 nyalon ke Mbak Iva, terus demisioner nyalon ke Mbak Iva, sehingga jumlah total bakal calon ketua MGMP-nya mungkin berkurang jadi 12 mungkin. Seperti itu, apakah tidak memungkinkan seperti itu? Soalnya di ADART nggak ada kayaknya harus 13 bakal calon ketua. Iya, Apa aku yang tidak disebutkan. nggak disebutkan ya Mbak Yanti ya? Iya, nggak Apa ada. aku Itu yang hanya prosedurnya saja yang disebutkan ya. Iya, iya. Jadi kalau keluar 2 nama, saya kira nggak masalah. Kan enak malah milih ke akeh-akeh. Iya, benar. Mempersempit pilihan nih enak loh. Ya, Lebih Ibu, enak. maksudnya gitu. Ayo ya. Itu monggo, mungkin Bunda Oli. Oh, Penduwi ya saiki Bu Oli. iya. Wali ngantuk. Sekarang gini aja, yang perlu disepakati seperti rundown atau timeline yang saya usulkan di sini, di sosialisasi. Iki loh, jadi iki loh Mbak, untuk sosialisasi ku enaknya kapan? Wis, ayo kita sepakati. Kan sudah ada di rundown. Harusnya hari ini. Hari ini seharusnya. Astagfirullahaladzim. Makanya 28. makanya kan ini menurut saya gitu loh, kemarin itu aku tak nyoba gitu, ternyata kemarin Mundur. mau diskusinya tidak begitu bagus, podo ngantuk kabeh. Jadi gak ada keputusan, saya bingung. Nah, iki enake kapan? Sekarang tanggal itu. Ya, as soon as possible toh, Pak. As soon as possible, besok malam. Loh, besok malam, Rabu malam, Kamis malam, tanggal. Ya, untuk yang 30 itu malamnya di free-kan aja, soalnya 30 itu kan kita ada sosialisasi dari BPTI. Mungkin pagi coba Yanti sosialisasinya. Hah? Apa Jumat? Nah, Jumat. Jumat tanggal loro. Tapi Jumat malam toh. Malam. Saya nggak bisa ngaji. Oh, ada. Besok lho Pak, kan sosialisasi Loh, kan Kak, juga ngene lho Mbak, duduk perkara iku nih undangane nang wong-wong iki lho. Oh iya. Ora Kak, duduk perkara iku nih lah Mbak Iva lah lembur saaken. Itu Mbak Iva. Wis delosor Mbak Iva. Hilang, gak apa-apa. Tapi sik ketok iku, ketok jempole kok dia. Atau tanggal Pak Puspon. Dalam Tanggal merah itu 1 Mei. 1 Mei. Ya itu. Malam ya? Ya, itu bisa. 1 Mei ya? Ya, boleh lah. 1 Mei. Ini kesepakatan. Sekesok tak tunggu dulu. Biar tidak ngantuk. Iya. Antene adikku siji ke. Aku capek hari ini maghrib baru pulang takziah. Oh.
Bisa turu aku. Wes, oke. Berarti sosialisasi tanggal 1 ya. Terus untuk itu kan pembagian zona dan sebagainya ya nanti seperti yang disampaikan Pak Asadi kemarin itu kan zona-zonanya memang sudah ada. Namun eh, apakah kan ada pergantian pemain. Nah, itu kan ada pergantian pemain dan ini perlu sosialisasi lek. Kalau menurut saya ini sebetulnya untuk yang tahap pembagian zona untuk mengusulkan ini hanya diskusi saja gitu. Artinya mereka hanya berdiskusi, wes ya apa iki kesepakatan wong 6 sapa sing diusulno? Oh, Mbak Iva. Karo sapa? Wes, karo Mbak Nunu. Wes, iku sudah sudah nanti disosialisasikan atau tunjukkan pada tanggal berikutnya yang ditentukan, kapan ini. Itu. Jadi berarti tanggal 1 sampai tanggal 4 ya. Iki penentuan ini. Ya Mbak ya. Halo. Ya. Berarti kita tanggal 01 Reschedule lagi ya. dalam 4 Mei. Nah, untuk yang tahap kedua ini enaknya tanggal 5 pengumuman ya. Pengumuman pelulusan ya. Pelulusan. Enak yang ini kalau yang ini nanti tanggal piro, Mbak? Enak. Untuk tanggal 5. Setelah kelulusan. Setelah 6 pelulusan. itu bikin belum. 6 itu bikin SKL apa ya? BE keperepatan 7 dah. Ya wis 778 ya. Pengangguran nah. Aku tuh anytime bisa itu. 78 ya. Malam tapi masalahnya gini. Yang kemarin itu sih berarti tak coba ini tak buka toh tadi. Yo iya. Iki gak tak tulis dhisik. Masalah lek gak ditulis gurung share yo. Cek ro. Pilih cek ro. Oh ya. Itu. Udah gitu. 7 dan 8. Apa itu? Pemilihan nih. Oh, Pemilihan. Iya, pemilihannya. Jadi saya rencanakan kalau tanggal 7 sudah selesai, bisa selesai ya wis, mari. Jadi saya itu langsung pengumpulan 2 nama bakal calon terus pemilihan. iya langsung di situ kan langsung jadi gini, pemilihan ini kan sampai ketemu kan waktu iki ya. Untuk yang di sini yang pengusulan ini biar kelihatan visualnya ya. Visualnya makanya pakai aplikasi ClassPoint. Jadi usulan-usulan iku mau dikanokno biar bisa didokumentasi ngono lho Mbak maksud saya. Oke. Nah, setelah 13 itu nanti ketemu ya tergantung apakah 13 itu nanti langsung mereka yang itu menentukan siapa-siapanya diminta untuk diskusi atau di KI breakout-nya ya breakout room
mereka biaya masuk di situ, kemudian diskusi, kemudian untuk calon. Tapi mungkin kalau waktunya memungkinkan langsung langsung. Tapi kalau misalkan wis kepengen ngono iku berarti ditunda besoknya, hanya tinggal pemilihan saja seperti itu. Ya apa? Ini kan prosedurnya misalnya, prosedurnya kan pengumpulan 2 nama bakal calon itu tanggal 7 ya. Tanggal Ya 7. bakal calon itu 13 katakanlah, Ya. 13 itu tanggal 7. Terus milih bakal calon menjadi 3 untuk mencari 3 suara terbanyak menjadi calon ketua. 3. Iya. Itu ya. Itu kalau atau mungkin sampai mencari calon 3 calon aja satu hari itu. Oh ya. Makanya ada 78. Berarti tanggal 7 itu sampai Yang 8 itu nanti terus yang pemilihannya 3 ya, jadi mek dulu, siapa? ya mek dulu ya. Nah, seperti itu. Gimana? Halo? Nah, saya sih oke. What about the others? Ya apa? Mbak Iva, Pak Wahid gimana? Berarti wis untuk ini wis. Sekarang balik mana nang zona. Yo. Memang kesepakatan yo. Ini berarti di zona demisioner aja yang dihapus yo. Ini dihapus ini dihapus ya berarti. Pak Wahid Dihapus kan masih ada Bu Oli, penjenengan, Pak Pur. Nah, enggak, ya. nama saya, enggak, kan saya sudah ada di zona. Ini Mbak. Gitu loh. Jadi yang demisioner kembali ke zona, kemudian yang di zona, di demisioner, nama-nama tersebut dihapus. Hidup Wali. Pak, kalau menurut saya nggih, yang ketua oke dikembalikan ke zonanya masing-masing. Tapi yang tidak ketua Nah iya Mbak, berarti engko akhirnya mek telu tok. nggih, mboten napa-napa, Pak. Loro. Telu ah. Hilang. Pak Ya, Kusen enggak usah. 3 orang mengusulkan 1. Pak Kusen enggak apa-apa kan ono. Oh ya sudah ya, oke lah ya. Kan Berarti punya kan hak untuk milih ya. Milih. milih kan oleh. Berarti iki ya. Iki dilangi. Wis engko lek ngene toh. Tinggal ini tok toh. Berarti wis. Nah. Cocok. Ini berhak mengusulkan 1, gitu ya? Iya, kok wong mek ngusulno tok kan kok durung karuan terpilih. Ya. Demi keadilan. Demi keadilan. Aku wis repot apa? Delok wong-wong respone masih rodok lumayan membuat jadi gimana gitu loh. Jadi ini malah tak coba buat yang sing enak ngono karepku. Oh ini pakai kelas poin. Oh, iya. Langsung Iya. Iya. isi. Iya. Oke. Ini nanti iki sing dicalonno kok nanti seperti itu. Gitu. Nanti lah terus wis lek ini nanti itu berarti proses yang kedua pemilihan ketiga ini nanti ya didelok. Berarti sudah ya wis iku ya. Sip ya, wis ya zonanya ya. Nanti saya bagikan. Ya. Kok masalahnya ngene. Ini keputusan bersama ngono lho. Cek ndang mari aku wis Mbak Yanti cek kandang mari cek Bu Oli cek ndang bisa Padang. wong iki selak. Padang Kok dalan. perkara muskere kate ndek Arab Saudi apa ya apa iku wis terserah anu ya.
ketua Terserah terpilih. ketua terpilih. Oke. Raker ta, raker. Oh, raker. Raker meneh. Aduh, bola-balik. Bola aku masalahnya wis siap-siap gawe iku lho, kuning aku ya wis kudu kepikir. Sepatu kuku ini sudah ada. Guys, mari ngono pokoke Eh, terus mari ngono ketua sing anyar memutuskan rakernya online. Kuapok. Loh, ya dolen dhewe. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi aja Karena weekend. saran dari Mojokerto harus online semua agendanya. Oh, lah enggak apa-apa. Awake dhewe kan pokoke aja sing weekend. Aja sing weekend Jumat ngono gak apa-apa. Lah iya. Ya golek dhewe gak apa-apa, paling gak sampai 500 lho, Mbak. Wis Oh ben. iya, oh iya. Heeh, budal. Demi Tapi- bisa tapi untuk memakai jalan- sepatu kuning. Iya, kok tulis sih ndek kono gawe banner Oh, reuni. iya bener. aku dijak toh. Iya melu aja kuwatir pokoke gelem ya budal. Wis, Gas. wis. Berarti itu ya wis untuk zonanya seperti itu. Mbak Oli bukan apa-apa bendang mari ngono loh Mbak Oli. Saya buat seperti ini. Dan sepertinya untuk para calon dari demisioner itu sudah merata di berbagai zona. Lek di kene demisioner ini pelengkap ben ono piyene gitu. Ini keputusan panitia wis gak bisa diganggu gugat. Iya, setuju. Oh, iki wis mumet. Wono. Asik. Itu berarti nanti tak tambahi tanggal-tanggalnya. Oke. Berarti nanti juga akan yang saya siapkan, saya tak coba wingi ongkrek administrasi sing tak engko akhirnya mek butuh iki tok. Hasil pleno pertama. Tanggal ini telah dinyatakan. Iki berarti setelah menetapkan bakal calon ini ada misioner iki tok terus wis ono. Wah. Sama calonnya, yang untuk calonnya itu Iya, sing 13 sih lho, Mbak. 13 sama 3. Ya iki kan anune penetapan nah, engko ono sidang plenone ono ping pindho. Heeh. Sidang plenone ono pindho. Nah, iki begitu. Terus yang kedua ini, lek penetapan wis gak ada siapa-siapa tapi bentuknya nanti bentuk kayak wingi ade. Jadi sing sing kayak iki apa iki? Mana ya? Polling. Modelnya seperti ini nanti. Lewat dianu. Sajane ini saja nggak perlu. Masalahnya di kelas poin ini langsung Kelihatan. lah iya, langsung kelihatan. Ini nggak perlu saja. Begitu. Hanya tinggal teknisnya nanti bisa diadopsi sih. Diadopsi mau nomor yo iso kan lek delok ini kan ada nomornya 1 2 3. Sopo 1 wis cukup wis jawab 1 di situ gitu. Begitu. Berarti oke, sudah. Gimana? Ya, gitu ya. Berarti Mbak Iva nanti itu berarti kumang aduh. Mbak Yanti iku mang kira-kira gawe Mbak Nunu ya. Mbak Nun Apa? sekretarisnya. Masih. Mbak Nu iso gawe nganu ya. Notulen hasil ini ya. Engko Ya. nanti tapi misalnya nganu kok
di share nang aku, barangkali ada yang kurang kok ditambahi baru di. Oke. Sing penting tanggal Iya, ini 1 iku sosialisasi. sosialisasi. Ya, notulennya sudah saya tulis ini. Sip. Berarti ini oke. Wis Saya tinggal gitu. ngetik. Ya. Untuk pagi ngetik tak kirim. Untuk Oke. Terima diperbaiki. kasih. Terima kasih. Jadi sudah Udah ada. gitu kok. Ya gitu tok ae wis. Formatnya Pak Ade sudah semua toh? Oh, udah lah yang ini tadi. Format. Nah, Nah ini toh sing kemang tak. Ini toh. iya, iya, wis. Oke. Surat sosialisasi di Bu Iva. Ya undangan sosialisasi Bu Iva nanti ikune undangane karo koyo lek tak bengokan. Kan masih ada waktu beberapa hari. Oke? Ya sing Bu, Pak. iki. Nah, sudah selesai. Udah ya? Oke ya? Oke, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang pada Sami-sami. malam hari ini sudah menghasilkan kesepakatan. Nah, yang jelas kesepakatan yang pertama yaitu kita menentukan untuk sosialisasi tanggal 1 Mei. Kemudian untuk lain-lainnya nanti menunggu notulen dari Bunda Nunuk. Yang jelas hari ini, malam ini kita sudah mendapatkan kesepakatan, dan kesepakatan itu adalah hal yang perlu kita hormati, walaupun mungkin nanti ada semacam kritikan dan sebagainya. Toh kita sudah menyepakati, kita coba kita laksanakan sesuai dengan rencana yang sudah kita sepakati. Dan tetap kita komunikasi di grup. Sekali lagi terima kasih untuk Bunda Yanti, Bunda Oli, Mbak Iva, Pak Wakil, Pak Asadi, Bunda Alfi, Mas Wis turu, Mbak Nunu. Pak Pen kok nggak ada ini tadi ya? Nah, ya itu sudah tahu Apri kok kan, ya nggak apa-apa. Nanti hasilnya aja kita nanti mungkin Pak Chen anjane si awal-awal biasanya nganu kunjungan kerja itu banyak. Ya, terus mohon maaf jika apa yang kita diskusikan bersama saya itu kurang berkenan. Semoga kita segera bisa melaksanakan dan menyelesaikan yang tertunda di bulan ini dan menghasilkan yang terbaik untuk kepentingan MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur di masa yang akan datang. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah karena telah melakukan semuanya dengan baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.